Pemerintah Kota Ambon menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-450 Kota Ambon di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, Senin 8 September. Dalam kesempatan ini, Pemkot Ambon meluncurkan panggilan darurat 112 yang dapat diakses seluruh masyarakat Kota Ambon yang membutuhkan bantuan. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan peluncuran ini menjadi salah satu momentum penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam menangani berbagai situasi darurat secara cepat dan efisien. Panggilan darurat ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan membantu masyarakat yang mengalami keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran, kondisi kesehatan darurat, hingga laporan orang hilang. Launching call center 112 adalah bentuk kehadiran negara. Bentuk bagaimana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam setiap persoalan yang terjadi teristimewa yang terkait dengan keadaan darurat. Entah itu kebakaran, entah itu bencana, entah itu sakit, entah itu masalah PLN, masalah orang hilang, dan lain-lain, semua terintegrasi dalam sebuah panggilan tunggal 112. Wali Kota berharap sistem penanganan darurat ini dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Mengingat wilayah Kota Ambon kerap menghadapi risiko bencana alam serta situasi darurat lainnya. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 3,06 triliun rupiah. Anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang tercatat mencapai 72 juta rupiah per orang setiap bulan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Perwal Nomor 89 Tahun 2023. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, saat ditemui di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin 8 September menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi perwal tersebut agar efisiensi anggaran dapat diterapkan di Kota Tangerang, termasuk pada pos anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Proses evaluasi peraturan wali kota ini, menurut Sahrudin, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Tangerang, melainkan harus melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri. Nanti akan kita evaluasi kembali. Ya, nanti kita bahas bersama. Karena ini kan tidak bisa dilakukan sendirian oleh Kota Tangerang. Tidak serta-merta, nanti akan kita konsultasikan, kita bahas baik ke kementerian ya, baik Kementerian Hukum maupun Kementerian. Adapun untuk tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang meliputi tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan keluarga, uang representasi, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi insentif, dan tunjangan reses. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ingin kami tanyakan kepada sidang dewan yang terhormat. 1.546 juta. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Susana Wanggai di Jayapura, Senin 8 September, mengajak masyarakat yang tersebar di 9 kabupaten kota di Papua untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ajakan ini disampaikan Susana menjelang pembacaan putusan sela oleh Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pilkada pasca pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 yang dijadwalkan pada 10 September mendatang. Susana juga meminta tokoh adat, agama, dan pemuda ikut ambil bagian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kita semua mari sama-sama kita masyarakat di Provinsi Papua, ya kita tentu harus menjaga kondusivitas sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik.
karena kalau tidak kondusif, ya lingkungan kita masing-masing kalau tidak kondusif, itu tentu nanti kegiatan-kegiatan kita itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sekolah maupun ekonomi dan pekerjaan dan apapun, ya, itu pasti tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak kondusif. Susana menambahkan, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nantinya harus disikapi dengan arif dan bijaksana demi kepentingan bersama. Menurutnya, Papua membutuhkan kedamaian agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan. Sebelumnya diberitakan Polda Papua telah menyediakan 9.388 personel untuk mengantisipasi potensi konflik dari para pendukung pasangan calon. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cocok, anti caplok. Kementerian Agama Kota Cilegon menginginkan program makan bergizi gratis MBG dilaksanakan merata di seluruh sekolah madrasah dan Raudatul Atfal di Kota Cilegon. Berdasarkan laporan kantor Kemenag Kota Cilegon, dari puluhan sekolah tingkat madrasah dan Raudatul Atfal yang ada, baru ada 9 sekolah yang menjadi sasaran program MBG. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Cilegon, Soleh Gunawan, Senin 8 September mengatakan, 9 sekolah penerima manfaat program MBG tersebut ditentukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN. Sebelumnya, pihak Kemenag menyerahkan data 152 sekolah mulai dari tingkat Raudatul Atfal RA hingga madrasah. Dengan rincian Raudatul Atfal sebanyak 72 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 16 sekolah, Madrasah Sanawiyah MTS sebanyak 42 sekolah, dan Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 22 sekolah. Dengan harapan MBG ini memberikan kontribusi bagi kesehatan para siswa dan siswi kita. Kami berharap Cilegon secara merata siswa-siswa kami juga mendapat perhatian dari MBG ini. Dengan harapan kontribusi dari pemerintah saat ini memberikan dampak yang positif dalam rangka
peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. 9 sekolah di bawah naungan Kemenag Kota Cilegon yang tercatat telah melaksanakan program MBG adalah 2 sekolah dari tingkat Madrasah Aliyah, 5 sekolah tingkat FTS, dan 2 sekolah tingkat RA. Sementara beberapa sekolah madrasah lainnya, seperti di wilayah Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dilaporkan pihak Kemenag setempat baru dikonfirmasi pihak BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk tahap persiapan. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mencatat realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Jayapura hingga Agustus 2025 mencapai 203 miliar rupiah. Angka ini setara dengan 70,25% dari target yang diberikan sebesar 295 miliar rupiah. PAD tersebut berasal dari pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, serta pajak perhotelan dan restoran. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robi Kepas Awi di Jayapura Senin 8 September mengatakan, pihaknya optimistis target PAD tahun ini bisa terpenuhi, bahkan bisa melebihi. Bapenda terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD, juga pengelola retribusi untuk menggenjot pemungutan di lapangan. Atau masih kurang 86 miliar. Dan sisa waktu 4 bulan, baik pajak dan retribusi daerah akan dilakukan terus. Dan juga dalam rangka itu, pemerintah kota juga memberikan relaksasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi di bulan Mei, Juni, dan Juli. Baik untuk pajak bumi dan bangunan, itu diberikan relaksasi 15%, dan juga untuk PBJT, makan minum, hotel, dan restoran, itu diberikan relaksasi 20%. Pemkot Jayapura mengimbau masyarakat setempat untuk membayar pajak dan retribusi tepat waktu, karena setiap pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.